Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami, channel video pembelajaran khusus untuk anak usia SD kelas 6 dimanapun kalian berada. Dan ini adalah panduan bagi orang tua peserta didik kelas 6 dalam membimbing pembelajaran anak-anak kita di masa pandemi ini. Kita masih di tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 halaman 173 sampai dengan 179 dan disertai pembahasan soal latihan. Ini khusus untuk panduan orang tua peserta didik. Baik Yanda dan Bunda sekalian, sebelum kita mulai membahas, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk mematuhi protokoler kesehatan, di antaranya dengan memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Jadi diatur jaraknya jika di hadapan kita ada anak-anak kita yang sedang menyimak pembahasan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di rumah. Baik, ini tujuan pembelajaran kali ini. Ada 6 tujuan pembelajaran, di antaranya bahwa dengan mengamati gambar dan membaca langkah-langkah pembuatan, anak kita mampu mengidentifikasi ciri-ciri buklet secara benar. Apa itu buklet? Nanti dijelaskan lebih lanjut di slide-slide setelah ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, orang tua peserta didik, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan suatu usaha. Nah, sebelumnya kamu telah mengenal berbagai reklame seperti poster, logo, dan embalasi. Kamu akan mengenal satu reklame lagi, yaitu buklet. Nah, amati gambar berikut. Ya, ada 2 gambar, ada 3 di sebelah sini, satu lagi. Nah, ini. Ya, kemudian tulis pertanyaan sebanyak mungkin tentang rasa ingin tahumu pada gambar-gambar buklet di atas. Nah, tadi dijelaskan apa itu buklet. Nah, ini. Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Bahkan di kalangan kalian buklet itu diplesetkan buku letik, ya kata orang Sunda. Tapi itu hanya plesetan. Ya, buku letik, buklet, buku letik. Tapi itu hanya plesetan, bukan arti sebenarnya. Nah, arti sebenarnya adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Nah, dalam wirausaha buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi, sama halnya dengan reklame dan lain sebagainya. Nah, pemilik usaha dapat membuat informasi deskripsi, gambar, dan foto-foto tentang suatu produk. Buklet biasanya terdiri atas cover, daftar isi, dan isi atau inti dari produk yang dipromosikan. Nah, buat pertanyaan yang berhubungan dengan gambar-gambar tadi, misalnya, apa sih yang dimaksud dengan buklet? Tulis. Bagaimana sih cara membuat buklet? Bahan apa sajakah yang diperlukan dalam membuat buklet? Dan lain sebagainya. Tulis semua kepenasaran kalian tentang buklet di kolom ini. Selanjutnya Yanda dan Bunda, nah ini adalah langkah-langkah membuat buklet. Ada langkah 1, 2, 3, 4. Ikuti saja langkahnya, sediakan alat dan bahannya. Kemudian ikuti langkahnya, nah ini sampai akhir finishing di langkah 6. Warnai gambar agar tampak lebih menarik. Ya, nah itu, ikuti langkah-langkahnya. Kemudian Yanda dan Bunda di halaman berikutnya ini tentang menghitung volume prisma segitiga, ada gambarnya. Nah ini, ya. Kita bahas satu persatu bahwa volume prisma jawabannya adalah volume itu rumusnya luas alas kali tinggi. Volumenya luas alasnya karena ini segitiga jadi setengah alas kali tinggi kali 36. Jadi ini kalikan bagi 2 hasilnya 150 dikali tingginya 36. Jadi volume prisma tersebut adalah 5.400 cm kubik ya. Nah ini hasil akhirnya. Kemudian nah ini gambar berikutnya, ini hitunglah volume bangun gabungan. Ada 2 bangun gabungan, 2 balok di sini di atas 1 di bawah 1. Maka harus dicari dua-duanya. Jadi volume bangun 1, volume bangun 2. Nah ini volume bangun 1 saya beri nama V1, panjang kali lebar kali tinggi, rumusnya 18 kali 5 kali 6. Ini 1540 cm kubik. Bangun 1 lagi rumusnya sama karena masih balok. Jadi panjang kali lebar kali tinggi 12 kali 5 kali 5. Maka volume 2 300 cm kubik. Jadi jika digabungkan volume kedua bangun tersebut adalah V1 volume 1 ditambah volume 2, ini 540 ditambah 300 jadi 840 cm kubik. Ya, ini volume bangun berikutnya ya, pelajari yang ini
Nah, ini juga dipelajari tentang volume kerucut, ini tentang volume bola. Ya, itu. Baik, selanjutnya Yanda Bunda, ayo berdiskusi. Pada pertemuan sebelumnya kamu telah mempersiapkan materi untuk melakukan debat secara berkelompok untuk tentang kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Perhatikan penjelasan guru. Nah, ini jadi diskusikan tentang membuat peran ya tentang debat menghadapi MEA. Terakhir, ayo renungkan apa yang belum dipahami oleh anak kita, apa yang sudah dipahami oleh anak kita, apa yang belum dimengerti oleh anak kita, lalu komunikasikan dengan mereka. Jika Yanda dan Bunda belum menemukan titik temu, Bunda dan Yanda juga belum mengetahuinya, maka komunikasikan dengan Bapak dan Ibu guru masing-masing di WhatsApp group atau media-media grup online lainnya. Terima kasih. Salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.